Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak dimanapun kalian berada, semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah dan diberikan kambing-kambing yang sehat. Amin. Nah, di sini saya akan mencari ilmu kembali, guys. Nah, di sini mencari ilmu tentang peternakan kambing ini, bagaimana cara menjadi peternak kambing yang sukses, guys. Nah, kita menyimak dari channelnya Wayah Angon Channel, guys. Oke, langsung simak aja videonya dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan subscribe juga biar saya juga lebih semangat lagi, guys. Oke. Sebelumnya mohon perkenalkan diri dulu Mas serta alamat lengkapnya. Nama saya Siwar Katre, alamat RK 14 Bandar Agung. Bandar Agung. Bandar Agung. Mas Siwar, ini jumlah kambing semuanya berapa nih? Jumlah kambing cacah kepala 27 ekor, Pak. 27 ekor. Ya. Mas Siwar udah berapa 27 lama ini ekor, ternak guys. kambing? Mantap. Sekitar 3 tahun, Pak. 3 tahun? Ya. Oh, belum cukup lama ya Mas? Belum, baru pemula ini, Pak. 27 ekor ini pertama kalinya dulu sekali masuk 27 atau gimana Mas? Sekali masuk cuma 6 ekor, Pak. 6 ekor. Terus dipelihara 3 tahun jadi 3 tahun, 27. ya lebih lah, dijual udah banyak ini. Oh, dijual udah Biaya banyak. sekolah ya. Dulu masih ingat Mas, modalnya habis berapa juta dulu? Beli Modal kambingnya? bulan 8,5 juta, Pak. Awal mula Mas Katre ini beli kambing cuma 6 ekor dengan harga 8 juta, guys. Nah, sekarang kambingnya sudah 27 yang sekarang. Nah, belum lagi yang sudah dijualnya tuh. Wah, ini sangat-sangat menjanjikan nih. Kita simak lagi, guys. Sebelumnya udah pernah ternak kambing apa belum nih? Belum pernah sama sekali. Berarti ini yang pertama 3 tahun Ya, ya? pemula pokoknya 3 3 tahun. guys. Gimana Mas, suka dukanya jadi peternak kambing Mas? Ya, yang penting dinikmati aja, kita penting seneng, mudah-mudahan dapat hasil. Oh gitu. Ya. Panik nggak Mas ketika ada kendala Mas sebagai seorang pemula dulu di setahun pertama Mas? Biasa-biasa aja, Pak. Apa sih yang ini pernah dialami soal kendala Mas? Kendalanya cuma kalau musim hujan, cari rumput susah. Oh gitu. Jalannya becek. Kendala pakan. Ya, kendala pakan aja. Kalau untuk kambing Mas, misalkan kesehatan gitu, Kalau saya gunakan ini, Pak. Saya beliin klorofil untuk kesehatan. oh itu ada barangnya Ada, Mas? masih ya? ada ini, Pak. Nah, nih. Oh itu segitu itu Klorofil. berapa harganya Mas? Ini 180, Pak. 180. Ya. Terus cara ngasih minumnya ke kambing gimana itu? Satu ember saya kasih satu tutup, Pak, ini. Diminumkan nih, satu slop ini, satu itu ember anunya, ya, ukurannya ya. Satu ember. Buat menangkal racun-racun ini, Pak. Satu ember itu cukup untuk berapa kambing? Tergantung cuaca, Pak. Kalau minumnya banyak paling 3 kambing. 3 kambing satu Ya, ember. satu ember, Berarti kadang kalau 4 kambing. 27 sampai 5 ember juga ya? Ya, Tiap hari gitu? nggak mesti 2 hari sekali, 3 hari sekali, Pak. Oh 2 hari sekali. Nah ini kan kalau saya lihat pakannya ini di Palongan juga stoknya ini kan Ya, daun singkong Mas. Ya. Cara ngasih minumnya itu sebelum apa sesudah makan? sebelum Sebelumnya. belum makan, Pak. Dari awal tahun pertama seperti itu. Ya, Oh. tapi paling 2 hari sekali, 3 hari sekali, Pak. Iya. Mas Iwar dulu dapat ilmu tentang klorofil dari siapa tuh? Dari kawan nih, Mas. Oh jadi ada peternak-peternak lain yang menggunakan Ya, klorofil ngomongin juga ya? untuk pencegahan kalau keracunan, kalau apa, suruh ngasih ini, Pak. Nah, jadi Pak Sumar ini memberi pakannya tuh menggunakan daun singkong. Nah, jadi memang daun singkong itu terkenalnya bisa menyebabkan keracunan pada kambingnya. Nah, jadi Pak Sumar ini mengantisipasi dan mengatasinya tuh dengan obat klorofil yang barusan itu. Nah, jadi pemberiannya tuh satu sloki itu, satu wadah itu untuk satu ember, satu takarannya tadi itu tuh. Nah, jadi itu bisa mencegah keracunan karena daun singkong yang diberikan itu tuh. Nah, tapi ada juga selain obat klorofil itu ada juga bisa menggunakan pemberian daun pisang. Nah, daun pisang itu juga bisa mengobati atau menyembuhkan keracunan juga yang disebabkan oleh pakan-pakan hijauan yang lainnya. Itu memang sudah terbukti daun pisang juga bisa mengatasi keracunan. Nah, jadi selain obat itu, obat klorofil, daun pisang juga sangat-sangat
bisa membantu mencegah keracunan kambing kita. Itu anu ya, cuman ditambahin air aja ya tanpa Ya, ada garam segala macam. garam nggak usah. Oh, berarti kalau obat-obatan lain nggak ada nih mas? Ada paling kalau pilek saya kasih garam sama asem. Garam sama asam, Ya. airnya hangat apa Air dingin? biasa Pak. Oh, Cuman gitu aja. jadi ketika pilek itu baru yang pilek dikasih garam sama asam. Garam asem saya minumin. Oh. Semuanya kalau mau gitu kan. Iya, iya, iya. Penegahan tuh Pak. Iya, 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 iya. Jadi klorofil ya, Klorofil ini Pak. 180.000. Kalau sekarang tahu berapa ini? Paling nyampe 200-an paling. Itu kepake berapa bulan mas kira-kira satu botol itu? Nggak mesti Mak, ini udah 2 tahun masih dikit ini. Oh, 2 tahun. Saya selalu kasih terus. Oh berarti walaupun harganya cukup mahal tapi penggunaannya Ya, awet ya? maksudnya nggak selalu 2 terus tahun kasih. untuk Lihat kondisi harga kambing udah 180 sih Lihat, sangat kasih gitu. Oh gitu, air murah. Ya, minum aja. air minum aja sama garam. Iya, iya, iya. Dan juga bisa Tak mengobati pikir rutin kambing tiap kita hari juga itu itu enggak guys. mas ya? Nggak. Mm. Cuman kalau ada kendala aja. Jadi ini kalau pemberian vitamin segala macam nggak ada mas di Nggak sini? ada. Cuman kalau minum aja cuma kasih garam itu aja. Klorofil teman-teman. Jadi di sini obatnya klorofil. Jadi nggak ada yang lainnya mas ya? Nggak ada. Terus ini mas, apakah dengan pemberian klorofil sebelum minum, terus dikasih makannya daun singkong Kambingnya seperti jenisnya ini, jenis Jawa apakah selama Lagu 3 guys. tahun memang benar-benar terbebas dari kembung mas? Sekali malah saya kasih silase daun singkong itu malah kembung Pak. Silase? Padahal malah silase kembung. setengah bulan. Tapi alhamdulillah saya kasih minyak sayur sama berambang sama uyah itu sembuh semua Pak. Sembuh? Sama garam. Itu gimana praktek mas? Tolong dijelasin man. Minyak sayur, berambang sama garam. Garam itu aja. Itu gimana prakteknya itu? Saya tumbuk garamnya, berambang sama garam saya tumbuk, saya udek, saya aduk sama minyak sayur itu Pak. Saya minumkan, udah itu aja. Ke yang kembung itu? Ya. Itu kalau diukur pakai sendok, minyaknya itu berapa sendok? Kira-kira? Kemarin tuh kambing 4 habis setengah gelas lebih minyak makannya itu. Minyak Setengah sayur. gelas itu untuk kambing 4? Kambing 4. Itu yang kembung 4 berbarengan? Ya, bebarengan. Tapi sembuh semua? Sembuh semua alhamdulillah. Keren, 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 keren. Jadi anu ya mas ya, nggak pernah ngalami kematian karena kembung itu nggak pernah ya? Nggak pernah, alhamdulillah belum pernah, nggak pernah Pak. Iya, 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 iya. Ya. Nah, barusan ilmu lagi guys. Nah, jadi mengatasi kambing yang kembung karena pakan singkong ini. Nah, jadi Pak Sumar ini membuat pakan fermentasi dengan daun singkong. Nah, cuman hasilnya tuh pada kambingnya tuh jadi kembung. Nah, emang kalau kembung itu bisa menyebabkan kematian guys pada kambing. Nah, jadi mengatasinya tuh tadi dengan minyak sayur dan bawang itu dan garam ditumbuk jadi satu guys. Nah, ini ilmu lagi. Mantap nih Pak Sumar nih. Oh, jadi garam, berambang, bawang merah lah ya. Bawang merah sama minyak sayur. Minyak sayur, ya, ya. Minyak sayurnya yang minyak sayur masih murni itu Pak. Oh, bukan yang jelantah bukan? Bukan, yang saya kasih yang murni itu. Istilahnya masih baru lah ya. Dulu anu mas, kenapa kok tiba-tiba jadi pengen ternak kambing padahal sebelumnya nggak pernah mas? Pengen aja Pak, lihat kawan-kawan tuh kayaknya seneng melihara kambing itu Pak. Itu ya? Ya. Jadi tertarik karena kawannya? Kawannya banyak yang 6 ekor mulainya ya? Mas Gatra ini sampean apa fokus ini maksudnya? Ya fokus lah, kalau sampean kayaknya kurang memadai ibaratnya gitu. Oh gitu? Jadi harus difokuskan kalau pelihara kambing itu Pak. Nah terus Mas Gatra ini maksud saya fokus itu apa? Hanya ini aktivitasnya apa masih ke ladang atau gimana gitu loh? Ya di samping ke ladang, kalau habis ngarit kita ke ladang gitu aja. Oh gitu. Ya, jadi ladangnya malah di nomor 2 kan? Nomor 2 kan yang terutamakan ngaritnya Pak. Oh iya. Terus Mas mohon maaf. Ya. Kalau taninya itu di nomor 2 kan fokusnya di kambing. Ini gimana dengan belanja harian untuk istri Mas? Belanja harian kalau nggak ada ibaratnya kehabisan duit ya jual kambing. Oh gitu? Ya. Lah itu ladangnya ditanemin apa? Sementara waktu ini singkong semua Pak itu Pak. Singkong semua? Ya. Tapi pinggir-pinggirnya ada kelapanya?
Ada itu sedikit itu. Oh, itu untuk nopang juga bisa Mas ya? Nopang paling-paling untuk beli pulsa listrik lah. Oh, sama paketan anak-anak aja. Jadi Ya, pohon Jadi apa 27 ternak ekor ini kambing Pak malah fokus Sumar ya. ini menjadi Ladangnya untuk sampai penghasilan Nomor pokok dua utama ladang. gitu. Karena tanaman singkong mudah. Barangnya kita ke ladang 2 hari aja udah selesai itu. Oh gitu? Ya. Ya. Jadi tani nanam singkong itu nggak terlalu menyita waktu ya Mas? Nah, habis ngari kita bawa tangki, ngobat 2 tangki 3 tangki udah beres. Besok lagi gitu aja. Terus itu biasanya kalau ke ladang seperti itu langsung pulang bawa pakan atau gimana? Kalau ke ladang biasanya pulang kosong Pak. Oh, Paling cuma bakar itu aja. Jadi karena pulang pakan udah ada. Jadi istirahat dulu, mandi. Mandi kita ngopi, sarapan, baru paling habis tidur ke ladang gitu aja. Oh gitu, ya. Ini yang kambing pertama kali dulu dimasukkan yang mana masih ada nggak ini? Udah kejual Pak. Udah kejual ya, berarti kan ini udah tua, ini peranan. Peranaan semua ya. Ini kenapa ini kok nggak mau makan yang lain? Kayaknya udah hampir melahirkan itu Pak. Oh, ini anu bunting ya? Ya. Sampai kalau kambing bunting ini ada perlakuan istimewa atau ya sama aja? Sama aja Pak. Nggak ada tambahan-tambahan vitamin gitu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Kita lihat kambing-kambingnya teman-teman. Pakannya murni daun singkong apa ada yang lain? Kadang ya suket gelagan, kadang daun singkong ya. Oh gelagan pernah juga ya? Juga odot gitu aja. Ini jantannya ini. Nih 1 ekor aja jantannya paceknya. 1 udah kejual. 1 udah kejual. Buat kebutuhan anak sekolah. Ya. Kita lihat yang sini. Ini masih anu ya, beranak cempe-cempe ya ini ya. Iya. Ini sama ini. Ini babonnya ya halus-halus. Ya kayak gitulah. Ini umur berapa sampai seperti ini Mas? Sekitar ini 2,5 bulan itu. 2,5 bulan. Nanti Agak nyampe kena kunting itu. Kunting. Iya. Stunting lah ya. Ya. Biasanya nyampainya umur berapa Mas kalau itu sampai? Ibaratnya kalau udah saya 3 bulanan udah saya sape itu Pak. 3 bulan. Ya. Terus setelah disape itu indukannya nunggu berapa lama untuk bisa birahi lagi Mas? Birahi itu ini semua birahi sekitar umur 2,5 bulan udah birahi semua Pak. Langsung dikawinkan atau gimana? Udah langsung kawinkan. Oh jadi meskipun belum disape, ketika indukannya ini udah birahi, saya kawinkan. Ya. Oh gitu. Itu apa enggak anu Mas? Nanti susunya kantrak terus cempenya jadi stunting ya, ini itu? Jadinya kayak gini. Oh ini kan gitu ya. Udah dikawinkan ini Pak. Jadi anu Mas, ini kalau menurut Mas seharusnya belum, cuman babonnya udah birahi. Gitu. Terpaksa ya. Ini termasuknya anu ya, kantrak ya, cempenya. Tapi kalau yang ini kok halus-halus, apa ini. bedanya? Tahu ini karena apa indukannya? Ini juga udah dikawinkan? Udah semua ini. Oh, jadi nggak sama ya? Nggak sama. Oh, jadi si bapak ini sistem mengawinkannya tuh bila indukannya sudah mau kawin, walaupun anakannya tuh masih umur 2,5 bulan, indukannya tuh langsung dikawinkan. Nah lebih baiknya tuh setelah melahirkan, sebaiknya anaknya sudah berumur 3 bulan lebih lah, 4 bulan. Lebih bagus tuh 4 bulan dan 5 bulan itu disapih. Nah baru indukannya tuh dikawinkan lagi. Kalau semisal baru umur 2,5 bulan itu bisa menjadi stunting. Nah seperti kambing yang tadi itu, jadi kekurangan susu dari induknya guys. Nah lebih baik semisal kalian mau mengawinkan kambingnya, indukannya lagi itu anaknya tuh harus sudah berumur 4 bulan atau 5 bulanan lah, 4 bulan lebih. Nah itu lebih bagus dan lebih efektif ke anak kambingnya juga. Jadi si anak kambingnya tuh pertumbuhannya nanti tidak stunting, jadi tidak kecentet lah bahasanya guys. Anu ya, ada kemungkinan kalau masih punya cempe, masih menyusui, ketika birahi dikawinkan kemungkinan terganggu ya pertumbuhan cempenya Mas ya. Ya contohnya kayak gitu Pak. Jadi terganggu pertumbuhannya. Tapi kenapa guys sih Mas nggak ditahan dulu, itu kenapa Mas? Ya tiap malam tiap itu birahinya kencang terus. Bengok gitu ya? Iya, bengok terus. Oh, daripada bising lah ya. Bising, berbeki, kawinkan aja. Kawinkan aja. Nah, jadi kalau birahi indukannya teorinya itu seperti itu guys, terus Mas. lembek Ya. terus tiap hari.
Yang ini malah masih berapa hari nih, Mas? Itu sekitar 20 hari, Pak. 20 hari, Mas. Itu kalau cempe itu habis lahir, itu biasanya pusernya dikasih apa, Mas? Saya kasih minyak kayu putih, Pak. Sampai berapa hari itu? Alah, baru lahiran aja udah, paling 2 hari udah saya kasih. Oh, sampai dua hari? 2 hari aja udah. Tujuannya apa, Mas? Biar nggak infeksi kata kawan-kawan gitu loh. Oh, berarti di sini belum pernah ada cempe kejang mati, belum pernah? Ada satu, Pak, pernah sekali. Itu apa ya, Mas? Pusernya itu ada belatungnya gitu? Nggak ada sebenarnya itu, Pak. Oh, tapi kejang-kejang juga ya? Kejang umur sebulan tuh. Mati? Mati akhirnya. Oh, umur sebulan? Umur sebulan. Ya, ya, ya. Itu setelah punya trik untuk memberi minyak kayu putih apa sebelumnya kejadian itu, Mas? Sebenarnya udah saya kasih, begitu lahir saya kasih. Tapi terjadi juga ya? Kayak gitu juga. Oh, ya berarti ini soal rezeki ya, Mas ya? Yang penting sudah diupayakan. Sudah diupayakan. Tapi kalau ngomong-ngomong hasilnya udah dapat apa aja nih, Mas? Ya alhamdulillah buat kebutuhan aja lah. Buat anak sekolah gitu aja. Oh, untuk mengcover biaya anak sekolah. Ya. Tapi kalau yang istilahnya ngumpul dapat beli apa itu nggak pernah ditotal, Pak. Oh gitu ya. Itu aja. Buat kebutuhan aja gitu aja. Jadi kalau memang ada kebutuhan jual gitu aja ya. Jual. Ini kan sekarang 27 ekor, Mas. Ya. Ini yang paling banyak sekandang ini berapa yang pernah paling banyak? 30. 30, mentok ya. Mentok 30 dah. Jadi ketika mau lebih 30 dikurangin. Kurangin. Ini perkara ngaritnya atau apa? Ya, terutama tempat kan yang kedua ngaritnya, Pak. Oh, tempatnya juga udah nggak muat. Udah nggak muat lagi nih, kurang. Ya, ya. Ini kalau Mas Siwar ini kambing apa seperti ini jenisnya ini? Ya, kata kawan cuman kambing rambun-rambun aja. Rambun ya. Ya. Warandu. Kalau mau modal beli pek kayaknya modalnya kurang cukup ini. Oh, modalnya banyak. Belum siap kayaknya. Iya. Penjualannya mudah nggak, Mas, di sini, Mas? Kayaknya biasa-biasa saja ini. Biasa saja. Biasanya Mas Siwar ini kalau jual panggil belantik apa pergi ke pasar? Panggil belantik aja. Kenapa nggak nyoba ke pasar, Mas? Kayaknya belum terbiasa itu gimana gitu loh, Pak. Tapi mungkin nggak percaya diri. Oh gitu ya? Iya, ya. Tapi mungkin selisih loh, Mas. Ya, kalau misalkan di kandang laku 25, mungkin bawa pasar ya 27 atau 26 kayaknya. Kita bagi-bagi rezeki aja lah. Kalau gitu sama kawan. prinsipnya oke. Ya, jadi gitu aja. biar semua dapat cari makan lah. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi alasan para peternak kenapa nggak dibawa langsung ke pasar saat menjual, alasannya sangat bagus, yaitu bagi-bagi rezeki. Sebenarnya kalau teman-teman ini mau jadi peternak plus kalau bisa jadi pedagang, minimal hasil ternaknya sendiri mungkin keuntungannya akan bertambah, teman-teman. Nah, di sini kan sebenarnya pasar tidak terlalu jauh. Tapi kalau kembali prinsipnya memang pengen berbagi rezeki, yaitu bagus sekali, karena mungkin urusan yang lain juga menanti, karena rata-rata di sini ternak kambing istilahnya juga nggarap ladang. Berarti Mas, ini cuman nggarap ladang, ternak kambing nggak pernah kerja yang lain? Kerjanya sementara waktu udah pending, udah 3 tahun nggak pernah kerja bangunan nih, Pak. Oh, dulu pernah kerja bangunan? Kerja bangunan dulu. Sebelum ternak kambing? Bangunan terus, Pak, ya. Oh, maaf Mas, ini kerja bangunan sebagai tukang atau sebagai kulit? Nah, jadi ini banyak ilmu, guys, dari segi dari pakan singkong dan mengatasi kembung, karena pemberian pakan singkong ini juga sangat bermanfaat, guys. Nah, jadi ternak kambing ini memang bisa menjadi hasil pokok yang utama. Seperti Bapak ini, dia kan mengandalkan ternak kambing ini sebagai pokok penghasilan utama, kebutuhan keluarganya itu bisa mencukupi. Nah, jadi si Bapak ini memiliki 27 kambing, bisa menghidupi keluarganya. Nah, jadi keluarga dan anak-anaknya kebutuhan sekolah itu sudah terpenuhi lah. Nah, jadi ini sangat bermanfaat ilmunya, guys. Semoga si Bapak ini menjadi ternak kambing yang sukses juga. Nah, mungkin cukup sekian dulu videonya, guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Nah, dan jangan lupa untuk juga subscribe channelnya Wayah Angon Channel, guys. Nah, mungkin cukup sekian videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.